Halo Bujang, terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel yang biasalah jarang upload, yaitu Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kok beda sih? Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime yang berjudul Cross Ends Tenshi no Ryu no Rondo, atau judul alternatifnya itu Cross Ends aja. Dan anime ini dirilis pada tahun 2014. Siapa nih yang lahirnya 2014? Ngaku. Bagi kalian yang request anime ini dari bulan-bulan kemarin, maaf banget nih ya, baru kuturutin sekarang. Dan kemungkinan aku bagi menjadi 2 part ya, karena pasti kepanjangan nanti. Takutnya kalian bosen gitu, ngantuk nontonnya. Ya udah, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah jangan lupa jempolnya dulu, biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warnanya abu-abu, itu udah mantep bet itu. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan lagi ada perlombaan kejuaraan gitu, yang dimana karakter utamanya ini sekolahnya harus kalah. Nah, untuk karakter utamanya dia bernama Angelis, atau bisa dipanggil Anje. Ya walaupun sekolahnya kalah, Anje masih maklumin lah, karena dia ini kan putri dari keluarga bangsawan, jadi harus tetap santuy. Saat pengen balik diperlihatkan kalau Anje ini ternyata sangat viral banget di kotanya. Oh ya, aku lupa kalau Anje ini punya abang sama ade ya. Nah, untuk abangnya ini dia bernama Julio dan adenya bernama Sylvia. Lalu mereka pun berhenti sebentar karena ada banyak orang lagi rame-rame gitu, kayak antri bansos lah. Ya kepo aja gitu, ada apa nih? Ternyata mereka melihat ada seorang ibu yang gak rela anaknya itu ditangkap oleh petugas karena gak ada kekuatan mana, atau bisa dibilang Norma. Norma di sini maksudnya adalah orang yang tidak bisa menggunakan mana atau sihir. Tapi orang-orang itu menyebutnya adalah monster antisosial yang sebaiknya dikarantina aja. Dan yang Norma itu kebanyakan ciwi semua. Oke, kita lanjut. Pas Anje selesai ceramain itu ibu dengan kata yang membanggongkan bet. Ya kalau kata kita mah enak bet deh kalau ngomong. Tentu aja ibu itu ngamuk dong ke Anje. Tapi untung ada pelayannya yang bernama Momoka bisa melindungi. Malamnya Anje dan ibunya membicarakan tentang dunia yang enak banget karena ada cahaya mana. Tapi saat Anje membicarakan tentang pemusnahan Norma, ibunya memberikan sebuah cincin kekaisaran. Pastinya itu adalah tanda kalau ibunya tahu nanti ada kejadian buruk yang bakal menimpa Anje. By the way, ibunya cakep juga ya. Astagfirullah. Tobat. Keesokannya seluruh para warga di sana merayakan ultah Anje yang ke-16, di mana masih pada senang-senang tuh. Tapi saat ritual baptis dimulai, ternyata cahaya mananya nggak ada, yang menandakan kalau Anje itu sebenarnya adalah Norma. Walaupun bapak sama ibunya udah ngelindungi Anje dengan menghack sistem, cuma abangnya malah membuat itu terbongkar, serta komporin semua para warga di situ. Ibunya pun langsung membawa pergi Anje, tapi itu pastinya sia-sia karena Anje harus ketangkep. Dan benar, ternyata Anje bisa menghancurkan cahaya mana yang membuat semua orang terkejut. Pas Anje pengen nyerang itu orang karena udah ngancungin senjatanya, ya tentu aja Anje pun ditembak. Tapi ibunya mampu melindungi si Anje yang membuat ibunya harus meningsoy. Sedangkan di sisi lain bapaknya harus ditangkap dan Julio malah menjadi pemimpin di kerajaannya. Anje pun dibawa ke sebuah pulau terpencil, tempat para Norma dibuang di sana, yang merupakan tempat para Norma dijadikan tentara untuk melawan para monster. Anje pun bertemu dengan komandan yang bernama Elektra atau bisa dipanggil Jill. Beserta ada perwira bernama Emma. Anje yang gak terima masuk ke sana pastinya ngelawan, tapi tentu aja kalah sama komandannya.
Lanjut, besoknya Anje pun mengikuti kursus untuk melawan para monster, atau di sini disebutnya dengan naga. Tapi karena Jill melihat potensi dari Anje, jadi dia menempatkan Anje di tim pertama. Bisa dibilang juga pasukan siap modar. Lalu di sini aku kasih dari view ini aja ya biar jelas dikit. Soalnya banyak banget karakternya. Jadi kapten mereka bernama Zola serta wakilnya bernama Salia. Kemudian untuk yang lain bernama Vivian, Hilda, Rosalie, Chris, Ersha, Miranda, dan Coco. Karena Anje ini adalah amatir, jadi dia beserta 2 orang lainnya mengikuti simulasi para Mile. Nah, Mile-nya ini maksudnya adalah robot yang mereka pakai nanti saat melawan para naga. Dimana Anje yang awalnya susah buat ngendaliin, tapi akhirnya dia bisa juga karena kontrolnya sama seperti perlombaan yang ia mainkan waktu itu. Singkat aja, Anje menulis surat untuk dikirimkan ke kerajaannya supaya dia bisa dijemput. Karena batu bet jadi orang, Zola pun mencoba untuk melesbok si Anje. Tapi tiba-tiba ada peringatan kalau ada naga yang bakal nyerang. Mereka semua pun langsung terbang karena sebagai pasukan pertama. Nah, Anje yang melihat ada kesempatan buat kabur, dia pun malah keluar dari formasi. Salia yang melihat itu mencoba membujuk Anje biar balik lagi ke pasukan. Tapi ternyata Coco juga malah ikut-ikutan karena kepo dengan dunia mana atau sihir. Cuma karena keegoisan Anje, Coco di situ harus meningsoy ditembak oleh naga. Beserta Miranda juga yang mengikuti Anje harus meningsoy di gangbang. Anje yang tinggal sendiri pun malah ngehalangin Zola yang membuat mereka malah diserang oleh naga yang lebih gede. Scan pun beralih ke Arsenal. Bisa dibilang Zola udah meningsoy di sini, sedangkan Anje cuma sekarat aja. Dan Jill menjadikan Salia sebagai pemimpin di pasukan itu, beserta Hilda sebagai wakilnya. Kemudian saat berada di kuburan, Anje ternyata mendapatkan fakta dari Jill kalau Norma itu yang melindungi para warga dari ancaman para naga. Anje juga bisa ada di situ karena peraturan kerajaan itu sendiri. Lalu naga pun muncul lagi di mana Jill meminta Anje untuk bisa mengendarai Male Legend yang dikasih nama Vilkis. Battle pun dimulai di mana yang awalnya mereka udah pede bisa ngalahin malah terkena trap dari naga tersebut yang membuat mereka terpojok. Tapi naga gabut itu teralihkan oleh Anje yang pengen banget meningsoy karena udah gak tahan buat hidup. Cuma saat pengen di finishing, Anje mengingat perkataan dari ibunya yang menyuruh dia tetap hidup. Dan dia pun berhasil mengaktifkan kekuatan asli dari Vilkis. Kemudian Anje pun bisa ngalahin itu naga sendiri. Jadi ceritanya solo dia. Setelah kejadian itu, Anje memutuskan untuk melupakan kerajaan beserta keluarganya supaya bisa bertahan hidup. Lalu dia juga memotong rambutnya menjadi short hair biar makin kece. Lanjut, hari-hari pun berganti di mana Rosalie dan Chris selalu mengganggu Anje karena mereka belum terima soal meningsoynya Zola. Tapi mereka selalu kena batunya sendiri. Jadi ceritanya di sini kan Anje karakternya udah kalem and santuy atau bisa dibilang bomat gitu. Singkat aja mereka mendapatkan perintah kalau ada naga lagi yang bakal nyerang. Pas Anje lagi solo di depan, tiba-tiba male-nya yaitu Vilkis mengalami kendala, dimana itu malah membuatnya jatuh. Ya walaupun Anje udah berubah ke mode Asalut atau robot, tetap aja Anje malah diserang oleh naga yang membuat dia dan naga tersebut tenggelam. Saat udah sadar, Anje ternyata diselamatkan oleh cowok. Tapi ya dia bangun keadaannya lagi begitu, jadi disemek aja itu cowok. Karena takut dia papain, Anje pun kabur. Lalu dia pun melihat mailnya yang udah rusak. Dan pas dicek ada OBH. OBH nggak tuh yang nyangkut di mesinnya? Nah itu ada OBH di situ karena perbuatan dari Hilda. Kemudian cowok itu pun datang buat ngejelasin ke Anje. Tapi ya namanya juga betina, selalu berpikir negatif terhadap kaum cowok gitu. Jadinya belum percaya. Terus karena lagi hujan, si Anje pun neduh. Cuma dia malah kegigit ular di situ. Tapi gigitnya nggak di daerah situ juga bujang, Pas Anje lagi sekarat, datang cowok itu buat nyelamatin lagi, sekaligus ngerawat si Anje. Besoknya cowok itu memperbaiki mailnya Anje.
Oh iya, cowoknya ini dia bernama Taske. Bacanya aja Tus, tapi dibacainnya Taske ya. Dan Taske ini meminta Anje untuk tinggal di pulau tersebut buat sementara waktu sampai penjemputan datang. Beberapa hari kemudian, saat malamnya pas mereka udah saling demen nih ceritanya asik. Terus pengen nyosor, malah dirusuh sama naga yang mungkin iri ya. Anje pun melawan naga itu, ya walaupun pasti kalah kalau nggak make mailnya. Cuma pas Anje pengen di finishing, cincinnya itu bereaksi kepada mailnya yaitu Vilkis. Membuat Vilkis nembak ke arah naga tersebut. Dan membuat Anje ada kesempatan untuk ngalahin naga itu. Akhirnya naga itu pun berhasil dikalahin dengan cara psikopat sama Anje. Pagi hari pun tiba. Pas Tasku mengajak Anje buat pergi sama dia, tiba-tiba ada panggilan radio dari Vivian yang membuat Anje memutuskan untuk balik aja ke Arsenal. Sedangkan Tasku bakal pergi ke mana tahu karena di sini nggak dijelasin ya. Setelah berada di Arsenal, mereka mendapatkan info kalau ada penyusup di situ. Yang ternyata penyusup itu adalah pelayan dari Anje pas masih di kerajaan, yaitu Momoka. Tapi karena Anje ini sifat karakternya udah beda, jadi dia selalu merasa agak ribet kalau Momoka itu selalu memanggilnya putri kerajaan. Padahal Norma di situ disebut sama aja derajatnya. Kemudian Momoka yang melihat Anje yang udah beda memutuskan untuk balikin sifatnya lagi seperti dulu. Tapi karena Anje ini udah enak karena digangguin Momoka mulu, akhirnya dia pun meminta Momoka biar gak memanggilnya Angelis lagi. Terus pas latihan Anje mendengar dari trio kampret kalau Momoka bakal dibikin meningsoy. Karena takutnya kalau Momoka balik nanti malah menyebarkan informasi pada manusia di luar Arsenal. Besoknya Momoka pun pamit pada mereka semua. Mereka juga tahu kalau nanti Momoka bakal dibikin meningsoy. Tapi pas pengen pergi, Anje datang buat ngebeli si Momoka. Dan ternyata disetujui oleh Jill yang membuat Momoka selamat. Lanjut, singkat aja, mereka mendapatkan misi lagi buat ngalahin naga yang bakal nyerang. Tapi di sini Anje nggak ikut karena sakit akibat battle dengan Salia di kamar mandi. Dan aku nggak kasih lihat buat battlenya karena aku tahu otak kalian pada ecchi kalau udah nyebut kamar mandi tuh. Pas nyampe di sana, ternyata naga yang mereka lawan adalah jenis baru atau mereka nyebutnya sebagai perawan karena baru pertama kali ngelihat naga tersebut. Nah karena trio kampret ini baru ngelihat model kayak gitu, jadinya mereka merasa bakal gampang buat ngalahin itu naga dan bisa ngedapatin duit yang banyak bet kalau bisa ngalahin. Salia mencoba meminta bantuan kepada Arsenal, tetapi Hilda selalu membandingkannya dengan Zola, jadi agak kena mental dikit lah. Pas pengen nyerang, mereka semua malah kena jurus dari naga tersebut yaitu gravitasi, sehingga mereka nggak bisa gerak kemanapun. Jadinya itu trio kampret di depan malah panikan. Well play. Untung datang Anje, ya walaupun agak sempoyongan bawanya karena sakit. Salia di situ udah enak banget sama Anje yang selalu ngabain perintah dia. Dan akhirnya setelah dimarahin, Anje mau mengikuti perkataan Salia supaya bisa ngalahin itu naga. Kemudian dengan tendangan si Madun, Anje mampu menghancurkan satu tanduk naga itu. Dan sisanya merekalah yang urus. Setelah itu Anje mulai mengikuti perintah Salia sebagai pemimpin. Lalu Rosalie dan Chris udah bisa memaafkan Anje. Tapi sebaliknya Hilda yang belum bisa move on dari meningsoynya Zola. Besoknya Anje mendapatkan telepon dari Sylvia yang meminta bantuan. Sekian pun berpindah ke acara Vesta, di mana acaranya ini hanya berlangsung sehari aja selama setahun. Dan itu menjadi kesempatan Anje buat pergi ke kerajaannya. Karena di situ ada pesawat dari mantan temannya pas masih menjadi putri dulu. Anje pun bertemu dengan teman lamanya itu yang bernama Misty dari kerajaan sebelah. Terus meminta Misty buat membantu dia untuk kabur dari Arsenal. Lalu Misty memberitahu kalau bapaknya Anje itu udah dieksekusi karena udah menipu semua warga. Ya tentu aja Anje beranggapan kalau Sylvia juga bakal terancam. Kemudian Anje bertemu dengan Hilda yang ternyata satu frekuensi buat bisa kabur dari Arsenal itu. Karena mereka sama-sama butuh, jadinya mereka pun bekerja sama biar bisa kabur dari situ. Akhirnya mereka pun lepas landas sebelum acaranya selesai.
Tapi ternyata Anje punya niat untuk ninggalin Hilda di situ karena menurutnya Hilda itu nggak bisa dipercaya. Tapi pas itu Hilda menceritakan yang sebenarnya kalau dia sengaja menjadi mainannya Zola biar bisa bertahan hidup. Untuk maksud dari mainan ini ya pokoknya kalian paham lah harusnya. Dan dia juga ingin bertemu kembali dengan ibunya karena udah lama banget nggak ketemu. Anje yang mendengar itu pun memutuskan untuk membawa Hilda juga. Setelah mereka sampai, tentu aja mereka harus pisah karena beda arah pulang. Lanjut, malamnya Anje dan Momoka ingin mengambil sebuah mail yang dipakai saat perlombaan waktu itu. Tapi saat ingin ngambil, mereka malah bertemu dengan Akiho, yaitu adalah teman dari Anje dulu. Pas Akiho bertemu dengan Anje, dia itu kayak panik karena menurutnya Anje bakal nyakitin dia. Anje di situ mencoba meminta Akiho biar nggak bilang siapa-siapa kalau dia berada di daerah kerajaan. Akiho pun setuju akan hal itu, walaupun dari mukanya aja kurang yakin. Dan bener aja, pas Anje lagi lengah, si Akiho malah memanggil para polisi. Tapi Anje langsung cepat sadar buat ngikat si kampret Akiho. Di sisi lain, kita diperlihatkan Hilda yang udah sampai di rumah lamanya. Cuma bukannya assalamualaikum dulu, dia malah langsung masuk. Saat berada di dalam, ternyata ibunya itu tidak mengenal Hilda, melainkan dianggap teman anaknya. Waduh, berarti ibu itu punya anak lagi dong. Makanya kita lanjut lagi ya. Tapi di sini Hilda positif thinking aja. Mungkin ibunya belum tahu kalau dia adalah anaknya yang dibawa ke Arsenal waktu itu. Kita balik lagi ke Anje yang ingin menyelamatkan Sylvia. Oh iya, bentar-bentar. Mungkin kalian ada yang bingung, kenapa si Hilda bisa siang sedangkan Anje ini malam? Mungkin mereka berada di hari yang sama, tapi pelaksanaannya berbeda. Maksudnya gimana? Ya kayak tadi, Hilda itu sudah sampai rumahnya siang, sedangkan Anje itu malam mulai operasinya. Itulah teori setahu dari aku, jadi kalian koreksi aja kalau kurang bagus, oke? Oke. Kita lanjut, di sini Anje langsung ketahuan oleh polisi gara-gara teman kampretnya itu. Ya, cuma Anje malah jadi buronan bintang 5 gara-gara melawan. Tapi akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran polisi dan sampai juga di istana. Dikira easy, ternyata tak semudah itu bujang, karena mereka malah dikepung oleh pasukan kerajaan. Nah, di situ ada Sylvia yang minta bantuan. Pas lagi seru-serunya, kita kembali lagi ke Hilda lagi nih. Dimana saat Hilda pengen ungkap ke ibunya, ternyata anak dari ibu itu pulang. Yang ternyata namanya itu sama, yaitu Hilda. Dan itu membuat Hilda langsung kena mental, lalu memberitahu pada ibunya kalau dia adalah anaknya yang dibawa waktu itu. Ibunya yang mendengar itu langsung mengusir Hilda dan mengatakan kalau dia menyesal melahirkan anak Norma. Hilda yang udah sakit bet kayak diputusin doi memutuskan buat pergi aja dari situ. Sekian beralih ke Anje yang lagi ngelawan pasukan kerajaan dan berhasil nyelamatin Sylvia. Tapi sama halnya dengan Hilda tadi, dimana ternyata itu cuma jebakan dari Sylvia biar bisa membuat Anje meningsoy. Nah di sini aku yang nonton gedek bet sama adiknya ya, maki-maki si Anje terus nyalahin juga atas ibu bapaknya meningsoy itu gara-gara Anje. Nah Anje yang mendengar itu lantas kena mental dan dia pun berhasil ditangkap. Bersamaan dengan itu muncul si Julio yang ternyata adalah dalang dari rencana penangkapan tersebut. Di sisi lain Hilda juga harus ketangkep oleh polisi. Lanjut, dan ini parah banget ya di sini nih, dimana Anje bakal dieksekusi di hadapan banyak orang sesuai perintah dari kakaknya yaitu Julio. Kampretnya para teman-temannya dulu beserta para warga di situ malah ngedukung. Jadi Anje akhirnya sadar juga kalau di Arsenal itu lebih baik. Saat dieksekusi, Tasku datang buat nyelamatin Anje. Dan akhirnya mereka bertiga berhasil kabur dari wilayah kerajaan tersebut. Lalu Tasku menjelaskan kalau dia bisa ada di situ karena dia disuruh oleh Jill buat melindungi Anje karena dia adalah kesatria Vilkis. Saat sampai di Arsenal, Anje harus dihukum dulu seminggu karena kabur. Tapi dia nggak sendiri karena di situ ada Hilda yang bisa balik juga. Disinilah Anje dan Hilda mulai akrab satu sama lain. Singkatnya aja, Arsenal langsung diserang oleh naga. Lalu terjadilah battle di situ.
Tapi tiba-tiba para naga itu mundur dulu karena ada sebuah male misterius yang keluar dari portal tersebut. Kemudian mengeluarkan tembakan yang langsung membuat arsenal hilang setengah dan banyak yang memakan korban. Tapi Anje dan Hilda berhasil keluar dan bersiap buat ikut battle dengan yang lain. Saat sampai di pangkalan, Anje nggak bisa nemuin Vilkis karena dipakai oleh Salia yang batu bet dibilangin oleh Jill. Dan pas battle dengan male misterius itu, Salia harus jatuh ke laut. Cuma berhasil diselamatkan Anje dan Hilda. Anje yang berhasil mendapatkan Vilkisnya lagi langsung battle dengan male misterius tersebut. Kemudian mereka pun mengadu tembakan yang membuat mereka berada di alam lain. Anje pun melihat pilot dari male tersebut. Dan dia juga diperlihatkan dirinya yang mungkin ditakdirkan buat bertemu dengan cewek itu. Lalu setelahnya para naga pun mundur. Habis itu Hilda lah yang menjadi pemimpin sementara karena Salia harus ditahan. Di situ Jill menceritakan sejarah panjang bet lah pokoknya, dimana dia bisa ada di Arsenal, terus aliansinya Norma dan manusia kuno. Nah, manusia kuno ini maksudnya adalah manusia lama yang gak terima dunianya berubah karena ada cahaya mana. Jadi tasku ini bukanlah Norma, melainkan manusia kuno. Lanjut, mereka semua pun mendapatkan panggilan kalau ada satu naga yang selamat di Arsenal. Anje yang melihat naga itu pun merasa aneh karena naga tersebut tahu lagu yang sering ia nyanyikan. Pas naga tersebut datangin Anje, naga itu pun berubah menjadi Vivian yang membuat hampir semua orang terkejut. Anje yang menyadari sesuatu langsung pergi ke tempat pembakaran para naga. Pas sampai, betapa kagetnya mereka kalau ternyata naga tersebut adalah manusia. Jadi selama ini mereka semua para awak male telah modarin manusia, bukan naga beneran. Lanjut,